Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, para pemimpin dari kelompok 7 negara atau G7 menyepakati sanksi baru untuk Rusia pada pertemuan mereka pada hari Jumat 19 Mei 2023 di Jepang. Mereka bertekad membuat Rusia kelaparan akan teknologi G7, peralatan industri dan layanan yang mendukung mesin perangnya. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa mengumumkan upaya baru untuk menghukum Moskow 15 bulan setelah invasi skala penuh Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Blok itu bertemu di kota Hiroshima, Jepang, mengatakan bahwa mereka akan bergerak untuk lebih membatasi akses Rusia ke ekonomi G7. Apakah konsen G7 kali ini adalah konsolidasikan aksi terhadap Rusia dan China? Ekonomi Amerika yang bergoyang, apakah G7 ini gagal menjaga sistem keuangan global? Bagaimana seharusnya sikap dunia Muslim terhadap G7 atau G7? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional yakni Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nana. Masya Allah, segar sekali Bung Budi. Luar biasa. Baik Bung Budi, para pemimpin dari kelompok Insya Allah. G7 yakni negara industri utama ini memulai pertemuan puncak mereka di Jepang pada hari Jumat kemarin. Menjelang pembicaraan, Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan bahwa sanksi baru terhadap Rusia mulai bergulir. Para pemimpin G7 bertemu di Jepang, Inggris memperlakukan larangan impor berlian Rusia dan Amerika Serikat akan meluncurkan paket sanksi substansial. Apakah konsen G7 kali ini akan mengkonsolidasikan aksi terhadap Rusia dan Cina? Apa alasannya, Bung Budi? Ya, G7 ini kan kumpulan dari negara-negara utama kapitalis Barat ya, uh, dan KTT ini suatu hal yang sifatnya rutin anual dan mereka memang mencoba membuat tatanan ekonomi global sesuai dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang memang mereka anut gitu. Akan merespon situasi-situasi yang bisa menjaga stabilitas status quo mereka ya. Awalnya dirangkul dengan adanya G8 kelompok 8 gitu, G7 plus Rusia gitu. Cuman ketika Rusia melakukan Ukraina ini kan situasi menjadi berubah gitu. Rusia yang harapannya menjadi bagian dari kelompok G7 pasca runtuhnya di Soviet ya, pasca Perang Dingin, namun ternyata tidak semudah itu kan bisa sejalan selaras gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh G7. Makanya kemudian dalam pertemuan di Jepang kemarin memang isu terkait dengan persoalan Rusia ini kan menjadi topik yang juga terus berlanjut karena ini bukan topik pertama yang mereka bahas gitu ya. Cuman karena memang selama setahun lebih ini sudah setahun lebih invasi Rusia ke Ukraina dan Cina karena memang Cina ini kan menjadi uh, mitra pengganti ya dari Rusia terutama dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi Rusia gitu. Karena kan harapannya dengan adanya berbagai sanksi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap Rusia ini bisa melemahkan
kan ya posisi Rusia terhadap invasinya di Ukraina. Ternyata situasinya kan tidak begitu. Itu Mas Nana. Baik, Bung Budi. G7 secara keseluruhan memperketat sanksi yang sudah ada terhadap Halo. ini ya, terhadap Rusia atas perangnya di Ukraina dan mengumumkan pembatasan ekspor berlian kasar bernilai miliaran dolar dari Rusia. Apakah Rusia akan guncang dengan berbagai sanksi dari komunitas internasional ini, Bung Budi? Ya, harapannya kan terjadi pelemahan secara ekonomi ya di Rusia ini pasca berbagai sanksi yang dilakukan oleh negara-negara Barat gitu. Cuman realitasnya selama 1 tahun ini berlangsung ternyata penurunan tingkat ekonomi Rusia itu tidak signifikan gitu sehingga tetap Rusia ini mempertahankan status invasi dia ke Ukraina gitu. Bahkan dalam catatan IMF misalkan itu disebutkan bahwa Rusia ini justru mengalami pertumbuhan ekonomi ya pasca pasca invasi dia ke apa ke Ukraina gitu. Walaupun memang dalam prediksi lain ada juga yang mengalami kemunduran tingkat ekonominya sekitar 2%, tapi kan kalau 2% itu tidak signifikan gitu untuk menjadikan sebagai senjata ya, ya untuk melemahkan Rusia sehingga Rusia mau menghapus status dia sebagai negara invasor terhadap apa namanya Ukraina gitu. Jadi kalaupun misalkan sekarang ada gagasan ya untuk menguatkan pembatasan ekonomi ya tadi pertimbangannya sanksi ekonomi yang selama ini dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan karena Rusia berhasil melakukan relasi bilateral ya secara ekonomi dengan Cina, dengan India gitu ya, juga dengan negara-negara lain yang memang punya kebutuhan beberapa sumsia gitu. Maka Rusia tetap bisa bertahan secara ekonomi dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat yang dimotori oleh Amerika dan G7. Itu Mas Nana. Masih di mute Mas. Bung Budi, apakah negara manapun yang tidak patuh pada Amerika Serikat, maka mereka akan ditekan sebagai lawan? Apakah negara-negara G7 secara terbuka ini mendiskusikan perintah untuk menyusun skenario yang ditujukan untuk penghancuran Ya Rusia dan Amerika Cina? kan ya Amerika kan pasca perang dingin ini memposisikan sebagai negara hegemon ya. Unilateral Amerika menjadi penguasa tunggal di dunia, tatanan global baik secara ekonomi, politik dan militer konstelasi yang dipengaruhi oleh Amerika gitu. Maka tidak ada negara-negara yang secara potensi membangkang gitu ya terhadap tentu Amerika melakukan langkah-langkah agar kemudian status quo-nya itu tidak terganggu gitu. Makanya kemudian bisa saja apa yang dilakukan tadi memberikan pelajaran ya, bagi Rusia agar kemudian tidak mengganggu tatanan internasional yang memang dikehendaki oleh Amerika Serikat dan sekutu. Namun Amerika juga punya langkah-langkah yang terukur ya. Karena kan ada yang berpikiran, ya kenapa kok Amerika tidak memberikan bantuan militer secara langsung, mengirimkan pasukan untuk mengalahkan Rusia dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi catatan bahwa eh, sanksi yang terlalu kuat terhadap Rusia yang mengakibatkan mengubah konstelasi internasional juga itu tidak akan sebuah
wah, instabilitas kawasan menjadi domino ya ke negara-negara Eropa Timur, ke Asia Tengah gitu ya, kemudian juga negara-negara lain gitu. Sanksi yang terukur terhadap Rusia yang dipandang tidak mengganggu stabilitas kawasan. Iya, Karena kalau misalkan terjadi vulkan kegoncangan kawasan bahkan berefek global terhadap serikat itu sendiri. Itu Mas. iya. Bung Budi, apakah Rusia ini ya telah memulai langkah konfrontasi paling paling dramatis terhadap blok Amerika Serikat, Eropa, PBB dan NATO? Apakah Rusia ini yang kelihatannya kayak berani banget gitu ya, akan tampil sebagai pemenang? Kemudian apakah nantinya ini Cina ikut menyusul langkah Rusia? Gimana Bung Budi? Ya, itu situasi yang harus kemudian dipilih ya oleh Rusia dalam situasi terjadinya dianggap oleh Rusia berlebihan ya oleh Amerika dan sekutunya NATO gitu ya ke negara-negara Eropa Timur termasuk ke Ukraina yang ekspansi itu ekspansi dari Rusia gitu. Makanya kemudian Rusia melakukan langkah-langkah yang memang tidak kita bayangkan ya sebelumnya melakukan langkah yang sangat eh, yang sangat dramatis dengan kapabilitas negaranya yang dimiliki sekarang. Rusia itu tidak punya kapasitas gitu ya. Jadi jangan bayangkan Rusia sekarang itu seperti Uni Soviet pada masa sebelumnya gitu. Jadi apa yang dilakukan Rusia itu hanya sekedar bagaimana dia bisa mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara. Gitu. Ketika negara itu terancam kepentingannya dengan ekspansi NATO ke Eropa Timur, terutama negara Ukraina yang memang itu berbatasan langsung dengan Rusia, dan Ukraina ini punya kapabilitas negara yang cukup kuat untuk menjadi ancaman langsung bagi Rusia. Nah, Iya, Bung Budi, apakah Amerika Serikat dan sekutunya akan menyiapkan siapapun negara sebagai pesaing geopolitik, Bung? Dan bagaimana seharusnya sikap kaum Muslim terhadap seluruh manuver Barat? ya, Amerika sebagai negara hegemon pasti akan berusaha mempertahankan statusnya ya. Dia akan mengantisipasi setiap potensi ancaman dari negara-negara lain. Dan ini menjadi sebuah pola yang menurut saya menarik ya yang dimiliki oleh Amerika. Dia kemudian melakukan prediksi rutin per 20 tahunan bagaimana skenario masa depan gitu ya dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi pemerintah Amerika gitu. Terlepas bahwa skenario ini sesuai atau tidak faktual yang dilakukan oleh Amerika untuk mengantisipasi potensi-potensi ancaman posisi Amerika sebagai negara. Itulah yang kemudian dilakukan Amerika. Dan uh, kalau meloncat ke bagaimana kita sebagai umat Islam, jadi memang patonnya yang harus kita miliki umat Islam itu kita adalah umat yang uh, sebuah gagasan sebagai way of life yang syiar ke seluruh dunia. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana syiar ini bisa dilakukan? Tentu harus diemban oleh sebuah negara yang punya kapasitas mempengaruhi dunia internasional, negara adidaya gitu. Dan itu yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah setelahnya ya, khalifah kehilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Bani Utsmaniyah. Mereka itu memposisikan sebagai pengemban risalah Islam rahmatan lil alamin, memposisikan sebagai pembawa syiar Islam ke seluruh dunia.
gitu. Yang posisi itu sekarang sudah tidak dimiliki lagi. Gitu. Makanya kemudian umat Islam harus punya uh, visi tersebut, menjadikan Islam sebagai dalam cakupan negara adidaya yang berdasarkan Islam, maka umat Islam bisa turut serta di dalam konstelasi internasional. Karena tanpa posisi itu umat Islam sekarang posisinya hanya sebagai objek, dieksploitasi, hanya menjadi negara 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 besar, yang tentu ini posisi ya atau muruah dari umat Islam gitu. Jadi ini yang menurut saya penting untuk digarisbawahi bagi umat Islam. Bagaimana kemudian menjadikan Islam seperti masa sebelumnya, bukan romantisme historis kita gitu. Makanya kemudian umat Islam harus terus memantau situasi internasional, umat Islam harus memantau langkah-langkah yang dilakukan oleh negara adidaya saat ini untuk membangun kekuatan, membangkitkan Islam untuk bisa mencapai posisi itu. Baik, terima kasih Bung Budi atas pemaparannya. Semoga bisa membuka cakrawala kita semua. Dan semoga Bung Budi sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya Nansia undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.